Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang ke-10 di mata kuliah pengendalian kualitas atau pengukuran kualitas. Kali ini kita bahas, kemarin kita bicara diagram normal. Semua pengertian dan perspektif dari diagram normal itu adalah fenomena data-data yang kita kumpulkan atau data observasi yang kita kumpulkan, kita coba petakan dalam bentuk diagram normal, yaitu kanan kiri itu harus berimbang. Tapi realitasnya memang ada yang berbentuk binomial, berbentuk condong ke kanan, condong ke kiri, atau dia konsentrasinya, sentrisnya bukan pada target yang ditetapkan, pada bergeser. Nah, sekarang kalau kalian sudah memahami mengenai histogram ataupun diagram normal, sampai kita menguji diagram normalnya seperti apa, dan kemudian kira-kira berapa sih jumlah yang relatif akan mendekati ke diagram normal, itu kalau bisa memang biasanya di atas 100 data baru kita dianggap berbentuk diagram normal. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai diagram normal ataupun berbentuk data-data, tapi itu secara runutan. Ya, kita ambil beberapa data-data tetapi berbeda, misalnya dari segi waktu, dari segi grup kita kendalikan. Ya. Nah, ini kita ngukurnya dalam bentuk peta kontrol. Ya, peta kontrol. Saya coba langsung presentasikan. Ya, control chart for variables. Jadi bagaimana kita menggambarkan, mengkontrol grafik-grafik yang diagram normal itu dalam bentuk peta kontrol. Karena yang kita kontrol ada variabel-variabelnya itu. Ya, variationnya itu adalah suatu perbedaan ukuran dari hasil data empiris atau observasi yang dapat dipetakan dalam sebuah peta kendali atau control chart. Nah, ini dalam rangka apa? Menunjukkan beberapa sebaran data yang berbeda. Contoh peta control chart ini sering dipakai oleh bagian quality control. Nah, kalian kalau masuk ke sebuah industri itu kalian masuk sebuah industri pasti akan ketemu dengan metode peta kontrol ini atau semacam chart ini ya. Test. Nah, variasi ini biasanya di dalam QC ini, misalnya kita mengukur tingginya botol. Nah, setiap yang dikeluarkan kan kita bisa ukur ini sekian. Nanti kan semua kan nggak mungkin, dari 1000 botol ini nggak mungkin kita ukur, tapi paling ngambil berapa sampel. Sampel-sampelnya itu kita kendalikan. Oh, ini kemungkinan berapa ini menjadi perwakilan dari suatu hasil produk kualitas yang dicapai. Atau bisa juga selain kualitas juga dari segi pengukuran waktu. Si ini berapa waktunya, si ini berapa waktunya, terus dan kita petakan. Atau bisa jadi tidak hanya waktu, kemudian ukuran tinggi, bisa juga karena berat. Ya, beratnya bagaimana?
Terus kemudian dari sisi pewarnaan, dari sisi macam-macam, itu kita bisa kendalikan data ini, data kualitasnya itu. Jadi sampling misalnya rata-rata ya, ini beberapa produk kita ukur, ini misalnya 3,5 ini kilogram berat ya, dalam bentuk berat. Ini berapa lama berat? Oh sekian. Terus kemudian kedua berapa sub grup itu kita petakan. Nah ini kan berarti lari-lari, ada yang segini, ada yang gini. Nah ini kita petakan dalam sebuah control chart. Chartnya seperti ini. Biasanya suka ada satu batas sebutnya tuh upper control limit atau batas kontrol atas. Kalau di bawahnya adalah batas kontrol bawah, lower control limit. Jadi ini yang dibatasi. Ini kalau ternyata di luar area, berarti ini datanya harus kita keluarkan ataupun nanti kita perbaiki. Nah, ini akan menjadi sebuah pekerjaan atau metode dalam quality control. Dalam suatu industri pasti ada bagian yang quality control. Dia mengukur, mengecek, mengendalikan. Dan walaupun tidak semua produk yang dikeluarkan harus diukur semua. Nggak perlu harus 100%. Kita ambil saja berapa persen saja. Kalau bisa di atas 100 kalau diambil samplingnya ya. Sebentar ini banyak tamu yang harus bolak-balik ya. Kemudian dari sisi ini kan kontrolnya bentuknya seperti itu. Jadi variasi-variasi beberapa data di lapangan kemudian dipetakan ke dalam peta kontrol, itulah yang akan kita lakukan dalam mengontrol sebuah kualitas atau sebuah data yang ada di lapangan. Biasanya quality control yang mengerjakan ini. Nah, di dalam pekerjaan quality control ini mengambilnya tidak harus sekali waktu, tapi misalnya per jam 8.30, jam 9.30 per jam kita ambil, atau dari pagi jam 7 diambil datanya, jam 12 diambil datanya, jam sore diambil datanya. Nah tergantung kita mau ngambil datanya. Nah kalian juga bisa lakukan ini dalam rangka untuk tugas akhir kalian, nanti di KP juga bisa ya ambil data seperti ini. Oke, itu ada tamu lagi. Terus kemudian kita data-data ini kan kita ambil misalnya jam 8.30 diambil datanya. Sekali ngambil nggak hanya satu, misalnya dalam bikin grup misalnya ngambil, ini kasusnya ada 4 kali ngambil. Nah dari 4 kali ngambil ini dirata-ratakan, di jumlah berapa sih? 211. Nanti dibagi rata-ratanya berapa, X barnya berapa, 52,8. R-nya rentang itu dari yang terbesar sampai yang terkecil berapa jaraknya? 4 nih, 51, 52, 53, 54, 55, 4 poin perbedaannya. Dan seterusnya dibikin seperti ini. Juga sama ya, ini bulan. Terus ini X bar. Oh, ini dikendalikan juga berdasarkan rentangnya nih, jaraknya, perbedaannya. Oke, kasihan yang baru masuk. Oke, terus kemudian nah dari ini bisa kita lihat, kita kendalikan. Oh, perbedaannya seperti ini. Nah, baru ada tamu lagi. Ini reportnya. Oke. Kemudian dari kalau kita gambarkan dari misalnya per jamnya seperti ini, kalau ini ngambilnya tidak hanya 4, bisa sekali ngambil 100, misalnya 100 species sekali ambil sampling, karena faktornya banyak banget. Misalnya lebih dari satu produksinya dalam sehari bisa jutaan. Nah, kita ngambil misalnya per 100, ngambil 100. Ini hasilnya nanti kita bisa lihat tuh, bentuk grafik diagram normal setiap kali ngambil. Nah, setiap ngambil berapa. Nah, ini pengendaliannya ini yang kita ambil, ya kan?
ini sama ini kayak gini, cuman ini kalau ngambilnya saya ini kan baru 4, kalau sekali ngambilnya 100 ke bawah nanti berbentuk diagram normalnya setiap kali ngambil, setiap jam diagram normal seperti apa. Diagram apakah itu bisa juga diagram normal atau bisa juga masih berbentuk binomial, itu berarti gundukannya ada 2, atau misalnya dia merata landai gitu. Dan seterusnya tentunya ini yang bisa kita lakukan dalam mengerjakan sebuah pengontrolan data. Nah, dalam mengukur seberapa baik data itu atau kualitas itu kita dalam suatu industri menghasilkan kualitasnya konsisten atau tidak. Dia terus betul-betul terjaga kualitasnya. Jadi seragam gitu. Kalau misalnya terlalu variatif, itu kan kadang dapat yang bagus, kadang enggak. Itu kan berarti kualitasnya masih dianggap kurang baik. Ya, ini kenapa di dalam quality control ini dia sangat rutin ngambil data setiap titik-titik industri. Nah, kira-kira ini menjadi satu metode yang bisa kita ambil dalam penggunaan. Kalau kita kebagian QC, misalnya tugas ataupun apapun, baik itu KP atau TA, itu kita bisa melakukan analisa seperti itu. Nah, itu mengenai bagaimana kita melakukan kendali kontrolnya. Jadi bentuknya seperti ini. Kita melihat perbedaan-perbedaannya setiap kali ngambil data. Untuk itu, tugas atau objektif dari variable control chart tersebut adalah pertama untuk quality improvement. Jadi kalau kita sudah tahu, ini kok variatif banget, perlu ada perbaikan. Nah, perbaikannya berarti melakukan improvement kualitas. Nah, programnya apa saja. Kemudian yang kedua untuk determine, itu menetapkan proses capability. Jadi untuk ini mengukur kira-kira nih kapabilitas prosesnya bagus apa enggak. Kalau sangat variatif, itu berarti kurang bagus, berarti harus ada pembenahan di dalamnya. Nah, ada pamuk kayaknya. Oh, enggak ada ya. Kemudian kedua adalah for decision, untuk mengambil keputusan produk spesifiknya kita mau apa. Misalnya kita mau ukurannya harus segini, nah ini spesifik, harus tetapkan ini. Nah, kalau ternyata kecenderungannya akan itu, ya berarti kita tetapkan nih. Siapa tahu memang kita menetapkan target kualitasnya itu ternyata tidak sesuai dengan kemampuan mesinnya. Jadi perlu kita sesuaikan. Mesinnya emang rata-rata di sini Pak, berarti rata-rata dari kualitasnya misalnya ukurannya atau kilogramnya segini. Kemudian untuk memutuskan saat ini mengenai production prosesnya, proses produksinya seperti apa yang perlu kita tetapkan. Misalnya ini lama waktu sekian nih, prosesnya benar nggak, harus perlu kita perbaiki, dipercepat lagi gitu kan. Begitu pula dengan produksi item yang harus kita produksi, bagusnya bagaimana, apakah kita memproduksinya item ini saja atau memang kita sangat variabel produksinya, ini produksi yang berbagai produk yang kita, apakah kita ngambil ini aja atau. Nah, ini adalah proses suatu yang dilakukan oleh quality control. Kan ada tuh departemen, salah satu pasti adalah departemen quality control atau sebutnya quality assurance dan quality control, QAQC. Nah, ini pekerjaannya itu ngambil data, biasanya berhubungan dengan laboratorium. Ngambil data, kemudian diserahkan ke laboratorium, hasilnya apa nanti dicatat. Nanti pada saat setiap hari ataupun seminggu sekali atau berapa hari sekali, kita melakukan analisa. Dengan analisa tadi bikin petanya, oh ini bagusnya begini. Nah, keputusan itu yang kita harapkan di dalam quality control untuk memberikan suggest atau saran kepada bidang lain untuk memperbaiki kualitasnya. Dan itu biasanya quality control itu sangat penting untuk dilaporkan ke manajemen produksi, untuk ini hasil kualitasnya bagaimana.
Jadi tidak hanya ngukur tapi nggak tahu apa yang harus dilakukan, itu yang bahayanya ya. Mungkin tidak banyak yang saya ingin sampaikan. Kalau banyak takutnya olap ya. Satu sedikit aja dulu. Saya nanti ke depan sudah mulai mengerti gitu hitungannya, prinsip-prinsipnya, mindsetnya. Jadi secara filosofi kalian paham kenapa kita harus belajar statistik, dan terutama dalam statistik quality control itu menggunakan metode quality control ya, salah satunya ini. Ada pertanyaan nggak? Ini kalau mau bahas, saya sangat gembira kalau ada KP yang membahas ini juga nih, quality control, atau kalau nggak dibahas di tugas akhir. Ada pertanyaan nggak? Halo? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Oh, kirain mau nanya. Yang lain? Ada pertanyaan nggak? Kayaknya ada beberapa yang harusnya terlibat dalam pengukuran kualitas. Nanti lari juga, nanti ini dasarnya justru pengukuran kualitas seperti ini, dasarnya nanti untuk membahas Six Sigma. Di TQM kan nanti kita belajar, kemarin kita udah belajar Six Sigma kan. Nah ini hasil pengukuran itu akan ditindaklanjuti adalah program Six Sigma tuh, untuk menetapkan masalahnya apa dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Sebenarnya baru 15 menit. Tidak ada ya? Sudah paham ya? Mudah-mudahan ini bisa, ini ke depan bisa jadi trigger kalian untuk menguasai bidang quality control. Mudah-mudahan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Jangan lupa absennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.